Salam Bapak Ibu, Saudara, dan teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semua, semoga dilancarkan rezekinya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan mendengarkan bersama diskusi antara Edis TV melawan para polemikus Islam, di mana mereka kepanasan dan ketakutan melihat dan mendengarkan penjelasan dari Edis TV tersebut. Mari kita simak video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bang Suma ini, dikala semua umat Islam kebanyakan mengatakan baik di Rumikana, di rumah manapun menyamakan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, tetapi Suma ini sangat lucu mengatakan Yesus itu menikah. Ini kan sangat lucu. Sedangkan di kalangan umat Islam mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak menikah. Ini kan namanya munafik. Dikala saudara-saudaranya umat muslim mengatakan Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, dia lalu mengatakan Yesus itu menikah. Bawakan ayatnya. Di dalam ayat Al-Quran Anda ada Nabi Isa menikah. Jadi gini, Saudara Amin Wijaya, Anda harus tahu hukum di Islam itu sumbernya ada dua, Al-Quran dan hadits. Al-Quran sudah menjelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan laki perempuan berpasang-pasangan. Itu surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian terkait dengan izin, jelas sekali dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya kalian, yang paling baik akhlaknya adalah yang baik akhlaknya terhadap istrinya. Berarti kalau dikatakan izin itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri. Apakah dikatakan baik akhlaknya ketika ada suami nikah sembunyi-sembunyi? Tidak baik. Dituntut berakhlak baik kepada istrinya. Oleh karena itulah kemudian harus izin. Kalau tidak izin, Pak Amin Jaya, maka jatuhnya kepada apa? Kepada nikah siri. Nah, kalau jatuh kepada nikah siri, Islam pun itu tidak membolehkan. Tidak sah satu pernikahan tanpa seorang wali. Itu sudah saya jelaskan di awal. Ya, sudah saya jelaskan di awal. Nikah siri menurut hukum negara itu tidak boleh. Nikah siri menurut Islam juga itu tidak boleh. Terkecuali ada unsur-unsur sendiri. Ya, ada unsur yang tidak bisa kemudian ditinggalkan, harus terjadi. Maka itu boleh. Kenapa? Poligami itu tidak diharamkan, tetapi juga tidak dianjurkan. Hanya solusi. Satu hal yang perlu saudara pahami ya. Harta di atas muka bumi ini yang paling berharga nilainya itu adalah wanita, Bung. Jangan munafik. Ya, jangan munafik. Harta yang paling berharga, harta yang paling mahal, harta yang paling kita sukai di atas muka bumi itu adalah wanita. Layaknya harta, laki-laki mana yang nggak mau dikasih harta? Layaknya berlian, laki-laki mana yang nggak mau dikasih berlian? Layaknya uang, laki-laki mana yang nggak mau dikasih duit? Laki-laki mana yang tidak mau dikasih wanita? Allah sudah menciptakan, Tuhan telah menciptakan, dan Islam memberikan solusi. Untuk memperolehnya harus adil. Ada syarat sah tertentu yang harus dipenuhi. Sementara di agama Anda nggak ada. Justru kalau saya tanya kepada Amin Wijaya ini, saya tanya secara mendetail, harus jelas. Tunjukkan di dalam kitab saudara syarat sah nikah di dalam agama Anda. Anda sampai satu hari sebelum kiamat tidak akan mungkin mampu menunjukkan syarat sah nikah dalam kitab saudara. Itu nggak ada. Nggak akan ada Anda temukan itu. Ya, yang ada itu yang tadi yang saya katakan, memperkosa. Kalau ada wanita yang kita ingini, tapi kemudian kita mau dia menjadi istri kita, ya diperkosa.
Meskipun tadi saudara Mosan melilit-lilit lidahnya, ngelari kemanapun dia pergi, jelas di situ untuk memperistrikan wanita tadi, ia memperkosa. Lalu dikatakan, oh itu suka sama suka. Ya derita Anda. Dalilnya begitu dalam kitab saudara kok. Original teksnya sudah saya bacakan. Jadi mau apa lagi coba? Anda membuat hukum-hukum yang kemudian tidak ada dalam kitab saudara sendiri. Sudah 2 kitab ambil dari Yahudi, bikin sendiri kitab, digabung menjadi satu. Nggak ada juga hukum-hukum syarat nikah dalam kitab saudara. Lalu kemudian tunjukkan dalilnya kepada saya. Di mana ada larangan poligami di kitab saudara? Tunjukkan. Tidak boleh poligami. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan kehidupan kita manusia itu digiring kepada suatu kondisi, sangat boleh jadi dengan perputaran kehidupan anak keturunan Adam, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itu gimana itu solusinya tuh? Kalau wanita lebih banyak daripada laki-laki, apakah kemudian ketika Anda seorang diri kemudian ada 5 perempuan, Anda apakan 5 perempuan ini? Anda membiarkan mereka itu membusuk gitu, menjadi pesundal gitu? Ya tidak mungkin. Allah memberikan solusi. Maka ada yang dikatakan poligami. Tapi poligami itu tidak seperti semudah yang Anda gambarkan. Al-Quran menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kita dicipta untuk berpasang-pasangan. Itu dalilnya jelas dalam Al-Quran. Tapi ketika ada seorang laki-laki yang ingin berpoligami, ingin menikah lagi, maka kejadiannya harus kemudian mendudukkan akhlak terbaik terhadap istrinya. Apa akhlak terbaik itu? Salah satunya adalah izin. Apakah dikatakan orang itu kemudian akhlaknya baik kepada istrinya ketika dia menikah siri? Tidak. Sementara hadisnya diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah, seorang suami sebaik-baiknya di antara mereka adalah ya akhlaknya yang paling baik terhadap istrinya. Itu bong izinnya. Nah sekarang mana dalilnya di kitab saudara pelarangan poligami? Ada enggak? Tunjukkan kepada saya. Mana larangan poligaminya? Enggak ada. Tidak akan Anda temukan. Lalu kemudian terkait dengan Yesus, sekali lagi saya katakan, kenapa di 3 teman saya Kristen ini tidak mau menyinggung Yohanes 20 nomor 15? Yesus beristri. Kenapa Anda nggak nyangga itu? Coba. Yesus beristri. Yesus memanggil istrinya Gune. Makanya di dalam kitab saudara, Yesus itu dipertontonkan diciumi kakinya oleh Maria, diminyaki oleh Maria, rambutnya lagi tuh yang diurapi, diminyaki. Kenapa seperti itu? Karena dia istrinya. Wanita pertama yang ke makamnya Yesus ketika dia dikuburkan dalam cerita kitab saudara, yang datang Maria. Kenapa Maria? Yang minta kepada Pilatus untuk diturunkan jenazahnya dari tiang salib siapa? Maria. Kenapa Maria begitu ngotot? Ya karena dia istrinya. Apa pembuktiannya? Baca kitab saudara. Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 istri. Kemudian dalam Yohanes 20:15, Yesus memanggil Maria dengan sebutan istri. Jadi mau lari kemana Anda? Mau lari kemana? Yesus itu adalah hasil dari poligami. Coba bayangkan kalau Daud tidak berpoligami, kira-kira Yesus itu ada enggak? Saya tanya dulu kepada Pak Amin Soleh, Pak Amin Wijaya ini. Andai saja Daud tidak berpoligami, apakah kemudian Yesus Tuhan Anda itu ada? Apa dasar Anda mengatakan Yesus ada? Sementara dia dari keturunan Daud. Keturunan Daud itu dari istri ketiga. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus itu akan ada kalau Daud tidak berpoligami? Itu dulu Anda pikirkan. Anda jawab saya itu. Andai saja Daud tidak berpoligami, apakah Yesus itu akan ada? Apakah Yesus itu akan tercipta? Apakah Yesus itu akan dilahirkan oleh Maria? Berterima kasihlah kepada poligami, Bang. Karena hanya dengan poligami lah. Coba poligami itu tidak ada, kalian tidak punya Tuhan. Ayo, jawab ini. Dan yang parahnya lagi adalah kalian menghujat poligami wanita, tapi kalian tidak menyadari kalian mempoligamikan Tuhan. Bapak satu-satunya Tuhan, Anda tambah dengan 2 Tuhan, Anda berpoligami. Poligamikan Tuhan. Lebih baik poligamikan istri daripada poligamikan Tuhan. Dan itu ada dalam agama Anda. Kapan sadarnya? Jangan munafik. Anda memiliki Tuhan bernama Yesus dari anak Maria, itu dari istri ketiganya Daud. Ayo,
Mau lari kemana Anda coba? Jadi berdamailah bahwa poligami itu adalah solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada laki-laki, akan tetapi syarat-syaratnya berat. Jangan seperti orang di barat. Ya, istrimu istriku, anakku anakmu, tetanggaku tetanggamu. Jangan seperti mereka. Bahkan sampai mereka itu saking puasnya dengan wanita-wanita lain, mereka sekarang itu beralih kepada sesama jenis gitu loh. Apa penyebabnya itu? Karena tidak ada acuan di dalam kitabnya, nggak ada. Syarat sah nikahnya apa? Nggak ada. Syarat sah nikah nggak ada. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kalau buat Pak Amin Wijaya ya. Jadi seorang munafik itu ya sadar-sadar sedikit lah. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma sama Bang Alif untuk penjelasannya. Oke, kita kembali lagi ke Bapak Amin, Bapak Mojat, dan Bapak John. Siapa yang mau mulai? Oke, saya dulu ya Bosat, nanti kamu tambahin. Baik, terima kasih. Oke, dari Alif, ya, tadi dia membawakan, mungkin karena dia udah pusing sakit kepala, dia membawakan dari asumsi pribadi. Ini berbicara tentang keimanan yang berdasarkan harus balik lagi kepada Alkitab masing-masing, kitab suci masing-masing. Kristen berpatokan kepada Alkitab, Muslim berpatokan kepada Al-Quran, bukan kepada asumsi pribadi menurut realita si A, si B, si C. Kalau ada umat yang berbuat dosa, apakah kitabnya harus disalahkan? Apakah agama yang harus disalahkan? Apakah kalau ada umat yang berbuat dosa harus dibenarkan? Oh, ini loh, dia berbuat dosa ternyata boleh kok. Padahal kitab sucinya melarang. Nggak boleh memakai asumsi pribadi. Kacau. Yang tadi Ali bawakan itu adalah pendapat-pendapat pribadi. Keimanan Kristen itu berpatokan kepada Alkitab, bukan kesesatan kepada asumsi pribadi orang seperti yang tadi Alif tampilkan menurut realita dari gereja ini, dari Mormon, dari bla 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 bla. Pret, ke pendapat pribadi, opini pribadi dari orang yang jelas-jelas tidak terdapat atau tidak tertulis di dalam Alkitab. Terus kedua, sejak kapan Mormon itu menjadi Kristen? Anda boleh tanya ke PGI. Di sini ada organisasi yang disahkan oleh pemerintah, yaitu PGI. Ada juga Bimas Kristen, kekristenan. Apakah Mormon itu termasuk Kristen? Kenapa Mormon yang bukan Kristen Anda bawa-bawa dalam area diskusi antara Islam dengan Kristen? Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Dan juga tadi dikatakan di situ ada tertulis opini Budi Marpaung. Itu dia bilang, dia jelas mengatakan itu opini dia. Tetapi dengan jelas dia mengatakan sekali dalam seumur hidup di dalam keimanan kekristenan. Itu kan sangat jelas dia mengatakan wah, iman dalam kekristenan sekali dalam seumur hidup. Tetapi opini dia menganjurkan, dia menginginkan juga bisa lah, karena dia mungkin ingin menikah lagi. Boleh berpoligami. Itu kan asumsi atau opini dia. Tetapi dengan jelas Budi Marpaung tadi saya mendengarkan mengatakan bahwa sekali seumur hidup. Itu dengan jelas tuh tadi. Jadi apa namanya, itu adalah berdasarkan iman sekali dalam seumur hidup. Bukan pendapat pribadi, diskusi atau asumsi dari orang-orang termasuk Mormon dan sebagaimana. Dia juga dikatakan keuskupan La Lore mengatakan opini. Sedangkan kita semua tahu umat Katolik di seluruh dunia dimanapun bersumber juga pada satu, Vatikan Roma. Umat Katolik menaati apa yang dikatakan oleh Paus Roma. Paus jelas-jelas tidak pernah menganjurkan untuk beristilah 2, 3, atau 4 dan kamu harus bisa berlaku adil. Nggak ada di dalam iman Katolik. Nggak ada di dalam iman Katolik. Nggak ada. Yang dibawa jangan pada kepanasan dong. Kepada kepanasan. Nggak ada di dalam ranah iman Katolik. Nanti kalau ada yang Katolik silakan, kalau ada yang Katolik mau naik ya. Dia kan Alif mengatakan keuskupan yang ada Katolik di bawah, tolong nanti kalau mau naik silakan naik ya, dari umat Katolik. Dari Pak John. Sekarang tentang Suma. Biar ada yang belum, bentar. Tentang Suma, izin dulu, sister.
Masih kedengeran nggak? Masih, Pak. Ya, saya jelas-jelas saya minta dalil dari Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah tanpa campur tangan manusia. Anda selalu mengatakan Alkitab ada campur tangan manusia. Sekarang saya minta dalil dari Al-Quran yang betul-betul adalah firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Jelas ya, sister ya? Sister saksinya, semua saksinya saya minta dari Al-Quran, bukan dari hadis. Bukan dari hadis. Kalau Anda mempunyai umat Islam, Anda mengatakan bahwa Alkitab ada campur tangan manusia, Anda tidak percayai. Begitu juga dengan saya. Saya lebih mempercayai Al-Quran yang betul-betul firman Allah tanpa campur tangan manusia. Walaupun tadi dijelaskan dari hadis, ya kan, itu tidak secara kontekstual menjelaskan harus ada izin dari istri. Yang mengatakan adalah akhlak suami terhadap istri. Akhlak bisa juga sebagai kepala keluarga yang memenuhi kewajiban, seperti tadi Alif mengatakan, kalau dia minta BMW, saya ada duit, kita kasih. Akhlak bukan izin. Yang saya tanyakan adalah izin. Apakah izin itu termasuk akhlak? Itu yang diterangkan kewajiban suami terhadap istrinya dalam berumah tangga. Bukan kewajiban suaminya ketika ingin berpoligami harus ada izin dari istri. Tidak secara kontekstual dijelaskan oleh Suma. Makanya jangan ngawur ketika Anda menerangkan gitu. Secara kontekstualnya mana di dalam ayat Al-Quran harus ada izin dari istri. Terus juga dikatakan dalam Alkitab bahwa tidak boleh berpoligami. Sama halnya saya mengatakan balik lagi kepada Anda, di dalam Alkitab juga tidak ada pernah tertulis nikahilah 2, 3 atau 4. Enggak ada di dalam ayat Alkitab. Tidak ada. Tadi di Malaiki saya sudah mengatakan setia pada istri pada masa mudamu. Juga tadi Mosad juga banyak mengatakan ketika engkau bercerai, engkau menikah lagi, engkau dianggap berzina. Udah jelas. Bercerai aja artinya single. Kamu menikah lagi, itu dianggap berzina. Apalagi 2, 3, dan 4. Di dalam kekristenan dianggap berzina, engkau bercerai, menikah lagi, engkau berzina. Jadi gugur juga yang ayat mengatakan harus memperkosa dulu, baru bisa 2 atau 3 istri. Sedangkan Yesus mengatakan jika engkau bercerai dan menikah lagi, engkau dianggap berzina. Jadi sekali lagi ya, tadi yang belum ya, di dalam ayat Al-Quran ya, tunjukkan ada dalil izin dari istri. Allah berkata kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad tentang ayat harus ada istri, harus ada izin dari istri Anda. Kedua, tunjukkan di dalam ayat Alkitab ya, di dalam ayat Alkitab orang Kristen atau perkataan Yesus boleh beristri 2, 3 atau 4. Tidak ada sama sekali. Dan saya membantah sekali yang tentang bahwa Maria itu yang Yusuf meminta izin agar diturunkan Yesus dari tiang. Ini yang kebanyakan nih, yang kebanyakan Suma ini ya, suka menghujat. Tidak ada di dalam ayat Alkitab Yesus ada di tiang salib, tetapi Yesus ada di kayu salib. Yang suka dipeleset-pelesetkan tiang-tiangnya. Yang meminta izin adalah, sister, tolong bukakan saya 19 ayat 38. Kita buka mulut dustanya si Suma. Buka apa ya? Yohanes 19 ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Ya. Baik. Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ya, jadi siapa? Maria atau Yusuf, sister? Yusuf. Sesudah ya, itu Yusuf. Yusuf ya. QS 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta.
Anda jangan kebanyakan berdusta. Karena dalam Al-Quran 51 ayat 10 dituliskan, terkutuklah orang berdusta. Jangan berdusta. Dalam apapun, walaupun menjelaskan atau memframing, Anda tidak boleh berdusta. Taatilah ayat yang di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Dikatakan Anda nggak boleh berdusta. Kalau Anda berdusta, QS 51 ayat 10 dituliskan, terkutuklah orang berdusta. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan Anda. Jangan berdusta, ya, dan jangan menjadi munafikun. Jangan Anda memfitnah, jangan Anda memframing. Itu ada di dalam Islam. Ya, juga ini tadi dikatakan menghujat poligami di dalam Islam. Bawakan satu narasi saya dari tadi, saya ada menghujat tentang poligami Anda. Tidak ada saya menghujat tentang poligami Anda. Anda mau berpoligami, itu urusan imanmu semua. Tetapi engkau memaksakan poligami yang ada di dalam Islammu, dipaksakan ke dalam kekristenan, agar dibenarkan di dalam kekristenan menurut imanmu. Saya jawab, saya bantah. Saya nggak urus itu poligami dalam imanmu, dalam Islammu. Dalam Islammu Anda mau poligami 2, 3, 4, 11, terserah. Emang gue pikirin. Yang saya membantah adalah Anda memframing, membawa ayat-ayat dalam Alkitab untuk membenarkan poligami di dalam keimanmu, untuk dipaksakan di dalam kekristenan. Itu yang saya bantah. Sekali lagi, Anda jangan fitnah, Anda jangan berdusta. Apakah saya ada menghujat poligami di dalam keislaman? Silakan sister sebagai saksi di sini. Enggak ada saya memfitnah, atau istilahnya bukan memfitnah, saya menghujat poligami di dalam keislaman. Tidak ada. Saya hanya menjawab semua framing-framing daripada dustamu semua. Jangan berdusta. Yes 51 ayat 10, terkutuk orang yang berdusta. Alif, saya mau nanya Anda sebagai umat Islam, apakah saya ada menghujat poligami di dalam Islam? Dari tadi, dari narasi dari pertama kali. Silakan Alif. Nanti Bapak Amin, tunggu semua dulu baru. Oke. Semua di sini saksi penonton. Anda menghujat poligami. Anda telah berdusta, Anda telah memfitnah, padahal di dalam Islam sebagai agama yang ar-rahmat bagi semua golongan, Anda tidak boleh berdusta, Anda tidak boleh memfitnah. Cukup sekian, Mosad silakan. Iya, kita makan. Saya mulai dari Yohanes 20 ayat 15. Begini Bang Suma. Berhentilah membodohi dayang-dayang Anda di bawah. Kenapa saya katakan begitu? Minta maaf karena begini. Tadi sudah saya katakan kata gone bahasa Yunani itu diterjemahkan ibu, perempuan dan juga istri. Tapi konteks di situ adalah ibu. Kalau Pak Suma tinggal mengatakan bahwa Yohanes 20 ayat 15 adalah istri, Yesus memanggil Maria istri. Kita lihat ayat ke-13-nya. Malaikat pun memanggil Maria dengan sebutan gone. Apakah malaikat juga adalah suami dari Maria itu? Berarti Maria poliandri dong. Masa malaikat panggil gone, Pak Suma bilang oh itu bukan istri. Tapi lewat satu ayat aja lalu Yesus juga mengucapkan kata yang sama. Pak Suma bilang itu istri. Itu kan pembodohan publik namanya Pak. Jadi nggak usah, itu yang pertama gone, sudah kelar, nggak usah putar-putar di situ. Ayat ke-13-nya malaikat juga memanggil Maryam dengan kata yang sama, gone. Nah, dan sekarang Pak Suma mengaitkan dengan kejadian Maria membasuh kaki Yesus. Kita baca aja ayatnya biar tidak dikira framing. Lukas 7 ayat 36-37 itu ayatnya ya, Lukas 7 akan saya bacakan. Lukas 7. Bentar diberi waktu bentar biar yang mengatakan bahwa saat itu Maria menikahi Yesus kita buktikan sekarang. Nah, Lukas 7 dari ayat 36. Ini permulaan ceritanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Jadi ceritanya ini Yesus diundang makan. Masuk akal nggak? Pas Yesus datang diundang makan langsung tiba-tiba dia menikah di situ. Kan udah masuk akal lah. Yang kedua ayat ke-37.
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, itu yang dikatakan menikah. Karena ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, karena Yesus adalah Tuhan, dia bisa membaca hati pikiran manusia. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, akan katakan kepadamu. Sahut Simon, katakan guru. Lalu Yesus memberikan perumpamaan, saya lewat saja kan perumpamaannya. Lalu di ayat ke 44, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutku. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Yesus langsung seketika mengampuni dosa si orang berdosa itu, karena dia adalah Tuhan yang mempunyai hak untuk mengampuni dosa. Nah, jadi jelas bahwa itu bukan sebuah pernikahan. Ceritanya ini Yesus diundang makan di rumah orang Farisi. Bukan Yesus sedang mengadakan acara pernikahan. Jadi nggak usahlah membodohi publik, Pak. Cukup saja. Kata Gone tadi sudah terbantahkan di pasal yang sama ayat ke-13. Dan yang tadi Anda katakan bahwa itu adalah Yesus menikah, juga tradisi Yahudi sudah saya bantahkan juga. Itu ceritanya jelas. Kembali lagi ke penjelasan Pak Amin, itu sudah sangat lengkap. Mana ada ayat Alkitab yang mengajarkan harus nikah lebih dari satu istri? Sudah saya katakan berulang kali, nabi-nabi terdahulu, raja-raja Daud, Salomo, mereka mempunyai istri lebih dari satu. Itu bukan suruhan Tuhan. Itu untuk dosanya sendiri. Salomo aja kita lihat buktinya di 1 Raja-Raja 11. Tuhan tidak memperkenankan Salomo untuk menikahi banyak wanita, bahkan bergaul dengan wanita-wanita itu. Tetapi Salomo jatuh dalam dosanya, dia menikahi wanita-wanita itu, sehingga wanita-wanita itu membawa dia ke penyembahan berhala. Dan itu adalah dosa, bukan ketetapan Tuhan atau Tuhan suruh Salomo apa yang kamu menikah. Tidak, Alkitab menulis itu adalah kejatuhan Salomo, itu adalah dosa. Bukanlah kita bilang Salomo diperbolehkan mempunyai banyak istri. Itu sudah sangat jelas. Dan terakhir, syarat nikah. Di dalam Matius 9, saya bacakan dengan jelas ya syarat nikah dalam kekristenan ini. Tata cara nikah dalam kekristenan ini sudah sangat jelas. Ke Matius 19 yang Yesus kutip dari kitab Kejadian 3. Sudah sangat jelas bahwa ini ayatnya yang ke ini. Jawab Yesus ayat keempat. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu juga yang kita jalani di dalam gereja ketika kita menikah. Cuma bedanya waktu Adam dan Hawa Tuhan yang memberkati langsung. Kalau kita, aku mempelai pria dan mempelai wanita istriku, kita berlutut dan pendeta pun memberkati kita dengan mengatakan ayat yang sama. Sekarang kalian bukan lagi dua tetapi menjadi satu, dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia.
Jadi pendeta mewakili Tuhan untuk memberkati kita. Itu syarat pernikahan dalam Kristen, dan semua Kristen menikah begitu, sangat jelas. Merujuk pada Matius 19 yang dikatakan Yesus, yang Yesus kutip dari Kejadian 3 itu. Jadi syarat nikah dalam Kristen tidak itu sudah sangat jelas. Laki-laki dan perempuan berdiri di hadapan hamba Tuhan dan diberkati. Diberkati oleh hamba Tuhan, menjadikan dua daging ini menjadi satu. Bukan sudah satu daging lalu bisa lagi ambil satu tambah lagi satu daging. Itu kalau di tubuh manusia namanya tumor. Daging-daging yang gak diinginkan itu tumor. Tumor bukan pernikahan yang sah. Jadi sudah sangat jelas ya di dalam Kristen. Jadi apa yang tadi Anda asumsikan, apa yang tadi Anda narasikan, pembodohan yang Anda katakan tentang kata gogone dengan Yesus menikah itu sudah dibantahkan. Jadi tidak usah lagi membodohkan dayang-dayang Anda dengan ayat-ayat itu, Pak. Silakan. Oke, saya tambahkan dikit lagi ya. Satu lagi baik. Ayat. Sebelum ke Yudas ini dari saudara Katolik yang nanti dia akan membantah Alif. Oke, di dalam 2 Korintus 6 juga bila di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Itulah syarat di dalam kekristenan. Kalau mengenai mahal, ya kan, itu misalnya sister host ini adalah dari suku Batak, tentu aja ada mahal kepada ibu, kepada ini saya etnis keturunan, ada juga dengan cara dengan mahal yang dibawakan itu berupa apa saja. Begitu juga dengan misalnya NTT atau di dalam keislaman pun ketika tentang hal syarat-syarat mahal itu juga tidak satu persamaan. Misalnya syarat utamanya harus adalah Al-Quran. Kita buktinya banyak kok ada yang menikah misalnya syaratnya dengan mas kawin sejumlah uang berapa, dengan mas kawin kitab suci Al-Quran, dengan mas kawin ada juga yang dengan miliatan, dengan mas kawin rumah, dengan mas kawin uang berupa 88.888. Ini kan juga tidak ada persamaan di dalam ranah menikah di dalam keislaman. Sama sekarang kalau hal yang balik juga saya pertanyakan, yang balik kepada Suma maupun Alif, bawakan di dalam Al-Quran Anda syarat pernikahan di dalam Al-Quran antara Nabi Muhammad Anda dengan Siti Khadijah. Bawakan syarat pernikahan ya, mahal maupun yang namanya ijab kabul, pernikahan Nabi Anda Muhammad dengan Aisyah, dengan Saudah. Bawakan ayatnya. Juga yang terakhir ini, Alif juga tidak pernah menjelaskan dengan secara kontekstual Nabi Isa itu menikah. Dia hanya menjelaskan nabi-nabi itu telah beristri, mempunyai istri. Sedangkan kalau kita search kata kunci apakah Nabi Isa Al-Masih menikah dalam Islam, itu blogspot kebanyakan dari umat muslim mengatakan Nabi Isa Al-Masih tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah. Bawakan saya dari blogspotnya umat muslim mengatakan Isa Al-Masih itu menikah. Jadi Alif juga jangan abu-abu, jangan abu-abu ambigu begitu dengan memakai ayat. Bawakan di dalam ayat Al-Quran Nabi Isa Al-Masih menikah. Cukup sister, mungkin ini dari Bro Yudas dari umat Katolik. Oke, baik. Tadi saya minta izin kan. Baik. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Amin Wijaya, Bapak Moza. Nah, sekarang ini kenapa saya naikin Bapak Yudas, saya turunkan Bapak John, karena di sini ada Katolik ya. Karena tadi Bapak Alif memperlihatkan itu Katolik ya. Nah, di sini Bapak Yudas akan memperjelas dari statement Bapak Alif. Oke, boleh dipersilakan Bapak Yudas. Baik, sebenarnya di Katolikan ini kan, mohon maaf ya Bang Juma atau saudara-saudaraku semua, kami sih sebenarnya poin hindari untuk terkait diskusi lintas iman. Karena apa ya, satu, masih punya memegang kesulitan otoritas yang tidak boleh kami melanggar. Tapi kan ini kan tadi menyinggung terkait kekatolikan, terkait mulai dari pastor, mulai dari frater lah, dari frater sampai dinobat jadi kepausan itu memang sebagai pemimpinan gereja tertinggi tidak diperbolehkan untuk kawin LGBT ataupun hubungan badan di luar kepemimpinan itu dilarang keras dan dikutukan keras. Karena apa? Karena ada di dalam Katolik itu yang dinamakan bila mana dia sudah
magisterium ataupun dia di pogariterium itu akan dinobatkan sebagai santo atau santa, dan kepemimpinan itu yang tidak boleh menjadikan satu hubungan kawin mengawin. Kalau untuk umatnya itu bisa, nah namanya kami punya itu tuh ada lagi sakramen karisma, itu pengukuhan iman atau pendewasaan iman dia sebagai menguat bahwa sesungguhnya dia sudah bersumpah diri kepada Allah dan tidak bisa berpindah ke keyakinan lain kalau orang sudah karisma. Jadi kalau saya membantah bahwa di Kekatolikan itu dari frater ataupun sampai di uskup ataupun paus itu tidak diperbolehkan untuk kawin mengawin. Mereka hanya bisa memberkat kepada umatnya, tapi mereka sendiri sudah menyumbangkan dirinya mereka sepenuhnya hanya untuk bukan lagi duniawi, tapi untuk kepada yang kuasa atau Allah gitu loh. Karena mereka mengikuti jejak Yesus Kristus. Satu. Terus kedua, kutipan dari Bang Juma tadi masalah Yesus menikah. Bang, tolong Bang dibacakan berikutnya agar tidak framing dianggap bahwa kita ini menistakan ketuhanan kami punya secara Kristen. Di situ ada kontekstual bahwa dia bukan menikah, mengurapi itu dari Maria ini, dia muncul namanya sebuah dosa yang kami punya itu. Jadi itu yang kami mengimani sampai sekarang. Kenapa kami harus ada doa salam Maria itu bahwa mengenali seorang ibu, ini ibu. Nah, kalau Maria Magdalena itu dia merasa belum selesai terlunasi apa yang perbuatan selama dia itu, dia menyembah sujud kepada Yesus di situ, Bang. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwa dia kawin. Silakan mungkin teman-teman lain, dari saya seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yudas. Kita kembali lagi ke Bang Zuma dan Bang Alif untuk memberikan Jadi lupa. Silakan Bang Alif dan Bang Zuma. Siapa duluan, boleh? Ya, Bang Zuma dulu boleh. Oh, boleh. Oke, baik. Ya, selesai kedengaran. Jadi gini, terkhusus kepada saudara Amin Wijaya, Islam itu datang ya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tugasnya adalah membimbing manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hukum-hukum yang dijelaskan kemudian tentang apa perbuatan yang saya katakan tadi, akhlak yang baik terhadap istri. Akhlak, Anda nggak ngerti akhlak rupanya. Akhlak itu adalah tindakan perbuatan yang baik terhadap istri. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ada perintah Rasulullah. Kenapa Rasulullah yang menjelaskan? Karena dia diberi wewenang untuk menjelaskan, dan kami imani. Sekarang Anda imani Paulus, surah-surah Paulus. Ada legitimasi nggak dari Yesus? Jangan legitimasi dari Bapak, dari Tuhan Anda itu yang Theos itu. Jangan. Cukup dari Yesus aja. Ada nggak legitimasi tentang perubahan hukum Taurat itu kepada Paulus dari Yesus? Ada nggak? Tunjukkan kepada saya kalau ada. Nggak akan Anda temukan. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum muslimin adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Apakah kemudian orang yang berpoligami tanpa izin dari istrinya itu adalah akhlak yang baik terhadap istri? Tidak. Ya, Anda harus tahu itu. Jangankan untuk menikah lagi, untuk membeli barang-barang di rumah pun harus ada izin kepada istri. Bentuk akhlak yang baik itu harus diperlihatkan kepada istri. Nah, ini kenapa Anda memaksa untuk minta dalil Al-Quran? Kenapa? Karena Anda menghujat poligami. Nah, sekarang di antara kalian berdua tadi dengan saudara Mossad, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan dalilnya bahwasanya syarat sah nikah itu mana dalam agama kalian. Hanya berdiri di depan pendeta kemudian diberkati, itu bukan syarat sah nikah, itu prosesi nikah. Anda harus belajar itu. Syarat sah nikah dengan prosesi nikah itu berbeda. Gitu loh.
Harus Anda pelajari dengan baik. Kalau Anda mendapatkan syarat sah nikah, apakah Yesus mencontohkan? Kata orang Katolik, Yesus tidak menikah. Meski di situ ada kata gune. Ya, gune lagi dikatakan memang itu adalah wanita, mempelai wanita, kemudian istri. Sekarang ketika Yesus mempertontonkan diciumi kakinya oleh wanita lain, apakah itu akhlak yang baik? Seorang rabi diciumi oleh bukan muhrimnya, apakah itu pantas dalam kalangan Yahudi? Ada enggak internal Yahudi yang melakukan itu? Bukan istri tapi menciumi, ada enggak? Anda aja yang tidak menginginkan Yesus menikah. Kenapa? Karena Anda Kristen, Anda menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Padahal Yesus sudah jelas-jelas ada juga muridnya yang dikasihi bersandar di dadanya. Itu dikatakan dalam kitab saudara. Yang bersandar di dadanya itu mustahil adalah laki-laki. Meski data itu dijadikan sebagai sumber pengajaran Bible gay. Karena diajarkan Yesus adalah laki-laki, murid kekasihnya yang terkasih sandar di dadanya. Padahal saya rasa itu bukan laki-laki yang sandar di dadanya. Itu adalah perempuan. Dan itu adalah murid kesayangan. Nah, kemudian tadi saudara Amin Wijaya dengan bangganya mengatakan, justru pembohong itu adalah, apa kata dia tadi itu? Pembohong itu adalah orang-orang yang dikutuk katanya. Di dalam kitab saudara sangat jelas dikatakan di dalam Markus 15 ya. Markus 15 Anda baca satu perikop. Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yesus itu melihat di mana Yesus itu dibaringkan. Itu. Ya. Maria melihat, berarti Maria mengikuti prosesi daripada Yesus diturunkan. Dan ingat ya saudara Amin Wijaya ya, kalau Anda sosokan mengatakan tidak ada kata di tiang salib, ya, saya katakan kepada saudara, Anda harus belajar original teks. Justru di situ tidak dikatakan salib, bong. Itu dikatakan di atas pohon. Jadi Yesus itu digantung di atas pohon. Belajar original teks Anda supaya Anda itu beriman dengan benar akurat berdasarkan Bible. Jangan cuma jadi korban terjemahan. Yesus itu bukan digantung di tiang salib, tapi digantung di pohon. Ngerti Anda? Pelajari itu. Makanya belajar original teks supaya nggak dibodohi. Lalu kemudian berbicara mengenai poligami. Di kitab saudara tidak ada satupun data pelarangan poligami. Nggak ada. Justru perintahnya kalau Anda menggunakan akal sehat. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Gimana ceritanya mau bertambah banyak kalau istrinya cuma satu? Ayo, gimana caranya tuh? Mau bertambah banyak, lebih banyak daripada buih di lautan. Kayak mana ceritanya itu? Lebih banyak keturunan Abraham seperti pasir di pantai. Itu gimana ceritanya? Ayo. Harus itu berpoligami. Makanya kemudian di kitab saudara dikatakan 2 Samuel 5 nomor 3, Daud mengambil lagi beberapa gundi dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dan dari Hebron, kemudian bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Mana pelarangan poligaminya kepada Daud? Ada enggak? Tidak ada. Makanya saya katakan, Anda memiliki Tuhan bernama Yesus hasil dari poligami. Berterima kasihlah kepada poligami. Kalau saudara Amin Wijaya tadi sudah angkat tangan, saya nggak ada menghujat poligami, itu tandanya Amin Wijaya sudah sadar, oh ternyata Tuhan saya yang dari bentukan manusia itu adalah hasil dari poligami. Terima kasih wahai poligami. Nah, lalu kemudian dalam kitab saudara, coba Anda lihat dalam Yosua 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Amsal 7 nomor 16 nomor 19. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kenapa ada dalil seperti ini? Karena perintahnya perbanyaklah keturunanmu. Itu perintah. Jadi kita nggak boleh munafik. Jangan munafik lah. Kalau tidak ada larangan poligaminya, jangan katakan poligami itu nggak bagus. Kalau ada perintahnya kemudian ada penjabaran dalam kitab saudara ternyata ada poligami, jangan Anda pungkiri. Yesus berasal dari istri ketiga. Jangan Anda pungkiri itu. Dari anak perawan, lahir di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Siapa dia? Yesus. Dari mana Yesus itu? Dari rahim seorang wanita bernama Maria. Maria ini dari mana? Keturunan dari mana dia?
ternyata dia keturunan dari hasil poligami. Begitu Yusuf juga anak bapak tirinya. Jadi mau lari kemana kalian? Mau jagoan, mau sok-sokan, satu istri, gitu maksudnya, cukup satu istri. Yang Anda harus pahami adalah daripada berzina, maka lebih baik poligami. Tapi di Anda, daripada poligami, lebih baik berzina. Itu di Anda. Dan saya yakin itu terjadi. Kalau di Islam tidak, daripada berzina, mending poligami. Kalau di Anda, daripada poligami, lebih baik berzina. Jangan munafik, saudara Amin Jaya, jangan munafik. Sudah berapa kali Anda berzina? Sudah berapa kali Anda main dengan perempuan lain selain istri Anda? Di Islam gak boleh, Bung. Harus poligami kalau memang terpaksa harus melakukan sesuatu di luar daripada istri kita. Nikah solusinya. Kalau di Anda apa? Apa solusinya? Oh, jangan berpoligami. Tapi itu jawabannya sendiri. Makanya ada dikatakan kondom. Kondom itu buatan siapa? Untuk apa kondom itu? Ya untuk melegalkan persinahan. Siapa yang membuat itu? Umat Islam? Tidak. Anda harus berpikir ke sana. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, konsep poligami itu adalah sudah dipertontonkan, sudah dipraktekkan, sudah dicontohkan, bahkan Tuhan Anda baik Katolik, Protestan, Abten dan seterusnya, kalian punya Tuhan itu berasal dari hasil poligami. Maka berterima kasihlah kepada poligami. Anda harus sujud syukur karena adanya poligami. Kalau perlu Anda puasa 5 tahun berturut-turut untuk ucap syukur karena poligami telah memberikan kepada kalian Tuhan. Siapa Tuhan kalian hasil dari poligami? Yesus. Harusnya kalian malu membahas poligami ini. Kenapa? Karena satu, tadi Tuhan kalian berasal dari hasil poligami. Kedua, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang tidak kemudian punya terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Anda mempoligamikan Tuhan. Ya repot-repot. Oke, saya mulai. Ya. Oke, baik. Oke, teman-teman muslim, tolong ambil pulpen dan kertas, catat apa yang saya sampaikan. Teman-teman Kristen itu adalah penyembah manusia. Mari kita buktikan. Di dalam kitabnya mereka 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya baca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus ini dikatakan oleh teman-teman Kristen sebagai Theos. Berarti teman-teman Kristen ini kalau memaksakan Yesus itu adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga adalah Theos. Saya ulang ayatnya, saya ulang datanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Dia Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi di dalam keadaan Yesus, di dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, teman-teman Kristen akan sama seperti Yesus. Berarti teman-teman Kristen akan menjadi Theos juga. Akan tetapi kalau Yesus itu adalah manusia, maka jelas teman-teman Kristen juga adalah manusia. Oleh karena itu, maka kita akan menemukan teman-teman Kristen adalah penyembah manusia. Sebab Yesus akan datang dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau dia keadaan yang sebenarnya adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga ini adalah Theos. Kalau keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah manusia, maka teman-teman Kristen juga ini adalah manusia. Mari kita lihat teman-teman, apakah pengakuan mereka Yesus ini adalah Theos atau Yesus ini adalah manusia yang sebenarnya? Kalau Yesus adalah manusia yang sebenarnya, maka Kristen terbukti menyembah manusia. Tapi kalau wujud sebenarnya Yesus itu adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga adalah Theos. Kita buktikan, kita lihat bahwa teman-teman Kristen ini adalah penyembah manusia. Demikian sementara. Silakan wahai penyembah manusia. Lanjut.
Edis. Saya dulu, Bang Muti. Saya aja dulu, ya. 3 menit, kalau mau dipakai oleh Hidayah 3 menit. Jadi ganti-gantian antara ini 3 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Silakan Bang Edis. Iya, jadi diskusi yang akademis itu kita harus buat dulu kriteria ya, apa itu menyembah ya. Kalau diskusi model-model kan mulai ke kanak-kanakannya mulai kan? Ke kanak-kanakannya mulai. Dia tadi ngomong kekanak-kanakan. Padahal dia tadi ngomong nggak ada yang ganggu dia. Bahas 1 Yohanes 3 nomor 2. Gimana nih ditegur ini? Katanya orangnya dasar. Sifat Islamnya keluar gitu loh. Sifat Islamnya keluar. Tabiat Islammu jangan dibawa. Zulkifli, malu orang lihat. Diam dulu Kak Juma, orang cerita diam aja dari tadi. Kamu tadi ngomong semua diam gitu loh. Itulah orang Kristen tuh beradab gitu loh. Ya kan? Nah, jadi diskusi yang anak-anak itu adalah diskusi yang main hantam saja tanpa menentukan dulu kriterianya. Ya, karena kita sedang membicarakan menyembah manusia, maka kita harus sepakat dulu tentang kriteria apa itu menyembah. Dalam keadaan bagaimana sehingga seseorang itu masuk ke dalam kategori menyembah sesuatu. Itu dulu, dan kita tidak boleh mengarang-ngarang itu. Kita harus menyandarkan pengertian penyembahan itu menurut Al-Quran dan menurut Bible. Karena itu yang sedang kita bahas. Menurut Al-Quran, orang seperti apa sih sehingga dia disebut menyembah sesuatu? Menurut Al-Quran, orang seperti apa sih disebut ketika dia menyembah sesuatu? Itu dulu yang kita bahas. Baru diskusi kita menjadi diskusi yang akademis. Bukan diskusi kekanak-kanakan. Gitu loh. Ya, kalau kamu buka di dalam Al-Quranmu itu Zulkifli, di situ disebut ada orang-orang yang menyembah rahib-rahibnya, menyembah alim ulamanya. Nah, menurut Muhammad apa itu menyembah alim ulama? Apa itu menuhankan alim ulama? Kita nggak bikin-bikin di sini, nggak ngarang-ngarang. Muhammad bilang seseorang menjadi menyembah ulama, menyembah rahib-rahib ketika, perhatikan ini, ketika rahib-rahib itu membalikkan apa yang dikatakan oleh Allah dan diikuti rahib-rahib itu. Misal nih, Allah melarang makan darah. Rahib-rahib bilang, oh darah halal. Nah, dihantam itu, darah dimakan, menuruti rahib-rahib itu. Nah, menurut Muhammad itulah penyembahan kepada orang itu. Itu dulu, baru kalau udah seperti itu kita kriterianya baru mantap. Kita bisa lanjut ke diskusi siapakah yang menyembah manusia. Nah, sekarang kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu jelas darah itu dilarang untuk dikonsumsi. Tapi dalam riwayat-riwayat jelas Zulkifli darah Muhammad itu diminum sama pengikutnya. Apakah Muhammad ketika darahnya diminum dia ngomong, hei kamu melanggar Al-Quran? Mana dia ngomong gitu? Dia malah bilang, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Malah dia bilang darahnya Muhammad sebagai anti neraka di situ. Orang yang kalau udah kena darah Muhammad menjadi tidak bakal disentuh api neraka. Nah, sekarang kita lihat, Bu Uti, waktu 5 menit tadi sudah kamu ini. Potong loh. Tadi kamu potong kok. Mulai dari selesai 25. Iya, lanjut. Oh ya. Nah, kemudian lagi Quran memerintahkan kamu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Curang. Sudah lebih 3 menit, hampir 5 menit ini, Bu Uti. Sudah 24, ya udahlah. Dan ribut, ya udah. Saya Bu Uti. Oke, waktu saya. Ya, waktu saya. Sekarang kalian pegangan gini. Terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngatur itu Bu Uti, Juma, yang ngatur Bu Uti. Siapa sekarang Bu Uti? Iya, Juma silakan. 28 Di dalam imannya Islam jelas dikatakan fakul hasbiyallah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azizil asyim. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dialah Tuhan yang memiliki tahta yang agung. Dan final di situ. Sekarang masuk ke agamamu. Di situ sangat jelas dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus ini Tuhan, Theos, atau Yesus ini manusia?
Kalau Yesus itu adalah Theos, maka Kristen-Kristen semua adalah Theos. Kalau Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah manusia, maka Kristen terbukti menyembah manusia. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah Theos, atau keadaan yang sebenarnya adalah manusia? Ini pilihan ganda buat kalian. Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah Theos, atau keadaan yang sebenarnya adalah manusia? Edis, kamu punya waktu untuk menjawab. Kamu juga Herdi, dan juga kamu Tito, Ibu Uti, kamu punya hak kewajiban untuk menjawab. Yesus sebenarnya itu keadaan yang sesungguhnya itu Tuhan Theos, atau dia itu adalah manusia? Ini jawab. Ini pilihan ganda. A, Yesus adalah Theos yang adalah Bapa. B, Yesus itu adalah manusia yang adalah makhluk. Ini jawab dulu. Ini jawab dulu, supaya orang semua tahu kalian ini penyembah manusia atau pentuhan Theos. Kau jangan lari ke kata penyembah, Edis. Jangan kau lari ke kata penyembah. Si Tito sudah kabur gara-gara kau, karena dia sudah tahu bahwa aduh, ternyata saya menyembah manusia. Lari dia. Sekarang muncul Herdi. Belum Buti, belum. Baru juga orang ngomong, baru pengantar. Curang. Penyembah manusia curang. Jawab pertanyaan saya. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu manusia atau Theos? Jawab. Silakan. Sekarang 31 terserah nih, ada Malikil atau Pak Edis dulu mau jawab. Nih kalau gini saya harus turun tangan juga nih, saya juga mau ngomong nih, saya penasaran juga nih. Ya silakan Pak Buti, Malikil. serahkan sama Buti yang nentuin. Ya, silakan. Pak Malikil. Ya Pak Malikil. Mister Malikil. Kalau Buti nyuruh saya jawab. Kalau Buti nyuruh Bang Malik jawab, siapa yang jawab? Nggak biasanya Edis begini. Ini jelas ya, 2 lawan 2 ya. Terserah Pak Malikil belum bergabung kayaknya nih, baru ini aja, baru taruh ininya doang. Saya tanggapi aja Buti ya. Ngomong kau Ti, dikumpul sama pendetanya ke sini ke bom Ya, juga biar berdua sama Bang Zuma. Baik, terima kasih. Jadi terlihat jelas ya teman-teman ya. Tadi di awal topiknya adalah siapa yang menuhankan atau menyembah sesuatu, ya. Nah, tetapi Zulkifli itu membawa satu poin yang aneh gitu. Ya kan? Kalau Yesus dalam rupa manusia atau dalam rupa Allah, maka begini, ini nggak nyambung loh. Ya. Padahal tadi saya sudah bilang dari awal, kita harus membuat dulu pengertian. Bukan membuat ya, kita harus sepakat dulu tentang pengertian dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu menyembah sesuatu. Apakah dia nungging-nungging atau apakah dia mentaati tanpa batas, gitu loh. Ya kan? Saya rasa tadi udah nggak perlu saya ulang lagi ya yang saya ini tadi ya. Sekarang begini aja Zulkifli. Apakah kamu tidak menyembah Muhammad karena kamu memperlakukan Muhammad sebagaimana kamu memperlakukan Allah? Contoh misalnya Muhammad ngomong apa aja kamu harus turuti. Ya, karena Muhammad mengatakan di dalam hadis, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia sama saja taat kepada Allah. Perhatikan itu. Barang siapa yang taat kepada saya di situ siapa? Muhammad. Itu sama saja Zulkifli taat kepada Allah. Pertanyaan saya sama kamu Zulkifli, kok bisa kamu membuat manusia itu seperti Allah? Apakah kamu tidak menaruh Muhammad di tangannya Allah? Seperti itu caranya, karena kamu mentaati Muhammad sama saja dengan mentaati Allah. Coba. Apa nggak ngeri itu Zulkifli? Ya?
Kenapa kamu membuat Muhammad seperti Allah? Padahal Muhammad itu hanya manusia. Waktu Muhammad bilang saya, siapa di situ? Barang siapa yang taat kepada saya. Dia nggak bilang barang siapa yang taat kepada firman Allah yang saya sampaikan. Nah, kalau misalnya dia ngomong gitu, mungkin kita nggak berdebat di sini. Berarti yang ditaati di situ adalah firman Allah yang disampaikan Muhammad. Tapi sayangnya hadis itu tidak bilang begitu. Hadis itu bilang barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kamu buat Muhammad Zulkifli setara dengan Allah dengan memperlakukan Muhammad seperti juga kamu memperlakukan Allah? Ya, terima kasih. Selesai. Ya, silakan Pak Juma 34 1234. Habis itu saya ya, saya belum ikut. Habis itu Pak Hidayah boleh. Ya, jadi gini, saudara-saudara pentuhan manusia, gini. Tentang Nabi Isa alaihissalam. Halo? Suara Pak Juma lepas ya? Halo, halo? Kan ayat 63 dari surah As-Zukhruf. Di situ dikatakan Nabi Isa alaihissalam juga menyeru kepada Bani Israel, taatlah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Jadi bagi kami umat Islam yang berakal sehat ini, orang-orang waras ini, tahu ketaatan kami kepada Rasulullah itu adalah ketaatan terhadap perintahnya untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang posisi Anda sebagai Kristen mendudukkan dia itu, Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya dia itu Tuhan, Theos, atau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia. Ini dulu Bung, jangan lari dari konteks ikan. Siapa yang Tuhannya manusia? Islam atau Kristen? Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, orang Kristen itu harus hidup sama seperti Yesus. Dan kita harus hidup sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Maka pertanyaan saya kepada kalian, penyembah-penyembah anak Maria ini, dengarkan pertanyaan saya. Saya ulang, ya. Sudah aku bilang, nah itu kan sudah 2 yang lari. Tinggal 1 orang lagi nih, tinggal 2 orang, 2 sudah kabur. Sudah saya bilang sama kalian, Yesus itu menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia manusia, dan manusia. Kalian ini Kristen, datangnya dari Eropa, pusatnya di Antioquia, di Tarsus. Paham kalian? Ya, di situ dikatakan dalam kitab kalian 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa dalam keadaan kita kelak, seperti apa kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya ulangi ya murid-muridku, Yesus itu keadaan yang sebenarnya Theos, Tuhannya orang Romawi Yunani, atau keadaan yang sebenarnya mereka itu, Yesus itu adalah manusia. Jawab ini supaya kalian itu sehat. Jangan gila selamanya. Oke? Jangan kau menuduh umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang jawab pertanyaan saya kasih kamu waktu saya untuk kalian luruskan akidah kalian. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya Theos, Tuhannya Romawi Yunani, atau ya. Suaranya putus-putus Pak Juma. Jawab, silakan. Ya, sekarang saya di apa itu ya? Nanti Pak Hidayah kalau mau. Iya, jawab aja pertanyaan saya, Bu. Ya, jawab pertanyaan saya. Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Theos atau sebagai manusia? Silakan. Ya. Sebelum saya gunakan bahasa Yunani. Keadaan dua-duanya, karena Yesus itu ada dalam keadaan dua-duanya karena dia menjadi manusia, menjadi manusia. Jangan begitu Pak, nanti saya gituin Bapak marah. Yang sopan ya Bapak. Sorry. Saya kira sudah di mute. Sifat Islammu itu jangan kau pamerkan. Sifat Islammu simpan. Ini adalah kedunguan dari Pak Juma. Yang dimaksud akan menjadi anak-anak Allah itu umat Allah, Pak. Ya, kami akan melihat Yesus itu muka dengan muka dalam wujudnya, dalam rupanya. Tetapi Yesus itu yang di sorga itu adalah dalam tubuh kebangkitan. Dia disebut anak manusia itu adalah karena dia pernah menjadi manusia. Itu gelar, Pak. Ya.
Jadi Bapak jangan udah bego tapi sok pinter gitu malah nyala-nyalain orang. Tanya dulu sama kami, belajar dulu yang begituan ya. Nah sekarang saya mau kasih tahu Bapak ya, Nabi Anda mengatakan di dalam Qiyas 48 ayat 13, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kenapa harus pakai Rasul di situ, ya kan? Maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau nggak beriman kepada Rasul, neraka menyala-nyala, ya kan? Lalu dikatakan di dalam Al-Fat 10b bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Muhammad, ya, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini nggak tahu bahwa ini yang satu nih Rasul, yang satu itu Tuhan? Di mana perbedaan antara satu dengan Rasul dengan Tuhan kalau begini caranya? Ya kan, sekali lagi, ya, bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Oke? Nah itu dia. Lalu dikatakan juga bahwa Allah sendiri sebetulnya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tidak ada yang menolong dia. Tetapi Nabi Muhammad di dalam Al-Ahzab 36 jelas mengatakan, apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan. Woi, gila bener nih ya. Wah, ini banget ya. Kaget saya baca ini ya. Apabila Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, ya, lalu dikatakan apabila mendurhakai ketetapan Allah dan Rasulnya, ya kan, ya itu neraka ancamannya. Sama seperti dikatakan ya, ketika dikatakan barang siapa tidak beriman, ya, lalu di situ juga dikatakan ya, nih di sini dikatakan ya bahwa di dalam ini ya. Di dalam Tirmizi 3477 diriwayatkan dari Fada'alah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah, maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi, ya, SAW, kemudian biarkanlah dia meminta apapun yang diinginkan. Pertanyaan saya, ketika orang berdoa kepada Rasul ini bagaimana Pak? Ya, oke. Satu lagi, Tirmizi 485, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali lipat. Sekarang jawab saya, bagaimana mungkin ada Rasul menjadi Tuhan seperti ini? Manusia yang dituhankan Pak, tolong jawab saya. Ya silakan. Oke, terima kasih Ibu Uti. Pertanyaan saya tadi Anda jawab Yesus itu Theos, Tuhannya Romawi, atau Yesus itu adalah manusia, Tuhannya Kristen. Ibu nggak jawab itu. Ibu hanya mempermalukan Kristen sedunia. Ini kita disimak puluhan ribu manusia. Anda mengatakan bahwa Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya dua natur. Dia adalah Theos dan juga dia adalah manusia. Buti. Ada kaca nggak di situ, Buti? Coba Ibu baca Markus 5 nomor 15. Orang gila yang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika dia waras di nomor 15-nya tidak lagi menyembah Yesus. Jadi saya katakan orang mu'alaf itu keluar dari kondisi yang tidak waras. Baca Markus, Bu, Markus 5. Ini oleh-oleh buat Ibu, ya. Markus 5 menjelaskan ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus dia lari sujud menyembah kepada Yesus. Begitu dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Mualaf sebelumnya itu penyembah Yesus, tapi setelah dia tahu Yesus itu manusia, mereka tinggalkan penyembahan terhadap anak Maria yang disunat pada hari ke-8 di dalam Lukas 2. Oke, Buti, Tuhan pencipta langit dan bumi nggak mungkin disunat. Oke, paham Bu ya? Lukas, di dalam Lukas 27 nomor 11, Lukas 11 nomor 27 diterangkan, berbahagialah tete yang engkau isap. Yesus isap nenek. Jadi Ibu Uti, kitab Ibu harus Ibu dudukkan dalam perkara yang sebenarnya. Di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 44, surah At-Taubah ayat 29, Asy-Syura ayat 52, jelas baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan, untuk membimbing, untuk mentadabburi, untuk menguraikan segala ketetapan dan ketentuan Tuhan yang didasarkan atas Al-Quranul Karim. Dia punya mandat dari Allah, dia punya legalitas dari Allah untuk menyampaikan bimbingan kepada umatnya, yaitu umat seluruh manusia. Makanya di Al-Quran, ya ayuhan nas, tidak seperti Yesus, ya Bani Israel, dia hanya berseru kepada Bani Israel.
berbeda dengan Rasulullah. Dia menyeru kepada seluruh umat manusia. Kembali kepada tema 1 Yohanes 3 nomor 2. Yesus itu jelas dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Bagaimana Yesus dalam keadaan yang sebenarnya? Mau saya ajarin? Nah, kalau mau saya ajarin, ibu ambil pulpen, ambil kertas, catat baik-baik. Di dalam kitab saudara diterangkan, ya, di situ sangat jelas di 2 Korintus. 2 Korintus itu kalau saya tidak salah ingat 1 Korintus 15 nomor 48. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah teman-teman muslim yang dibawa. Ya, 30 Pak Lobo detik sebentar, lagi. Pak Lobo nelpon. Mungkin Pak Lobo lihat TikTok ya. Pak Lobo nelpon nggak bisa diangkat Pak Lobo karena ini kalau diangkat putus Pak Lobo. Ya ini di HP. Nanti di itu aja. Ya, silakan. Ya, aja Pak. Kalau ada pendeta yang lebih hebat, Bu, tolong masukkan ke sini biar kita terapi sama-sama. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 jelas sekali dikatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah sama seperti makhluk-makhluk surgawi. Berarti Yesus itu adalah manusia yang diberi mukjizat oleh Tuhan. Berhenti menyembah manusia. Makanya pertanyaan saya, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu dia itu Theos, Tuhannya Romawi, atau dia manusia, anaknya Maria? Ini yang kalian harus jawab. Silakan Anda jawab. Terkait dengan Rasulullah, saya sudah jawab bahwa Rasulullah itu hanyalah manusia. Silakan. Ya silakan, Pak Hidayat mau bicara nggak? Jadi saya sama Pak Edis bicara dua-dua biar sama. Pak Hidayat mau bicara nggak? Pak Hidayat ada. Dia nggak ada sama Julgipli dia, Bu. Nggak dia nggak ada dia. Atau mau sama Gurun Daja seturan? Gimana? Saya sama Pak Edis. Dia nggak ada dia. Ya. Jadi kalau waktunya kasih ke saya, ya waktu Pak Hidayat kasih ke saya ya. Setelah itu Pak Edis, ya ini adil karena Pak Hidayatnya udah serahkan ke Pak ini ya. Nah itu ya, jadi 3 menit saya akan berhenti di 46 ya. Jelas ya, Nabi Muhammad, kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Rasul, hanyalah penyampai firman, hanyalah pelaksana firman. Tetapi Quran menyatakan lain ya. Yang saya unjukkan kepada Anda tidak berkata seperti yang Anda bicarakan Pak Juma. Anda bohong-bohong aja ya. Anda cuma meminta saya lupa-lupa ya. Karena jelas ya, ketika orang beriman ya tentu saja beriman itu kepada Tuhan. Kepada manusia tidak pernah dikatakan beriman, Pak. Kepada manusia itu percaya. Saya percaya sama kamu. Nggak pernah dikatakan saya beriman kepada kamu. Karena yang namanya beriman itu adalah ini Pak, kandungannya ilahi, Pak. Ya nggak bisa. Ya, ketika dikatakan bahwasannya orang yang berjanji setia pada kamu, ya, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Nah, ya Allah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, kalau dia setia kepada Muhammad, setia kepada dirinya. Ya, Anda tidak bisa memisahkan ini berdua-duanya, Pak. Tidak bisa dipisahkan antara Tuhan dengan Rasul. Ya, ini perbedaan yang jauh bagai bumi dengan langit. Rasul dengan Tuhan itu beda, Pak, ya. Lalu dikatakan juga barang siapa ya sesungguhnya dikatakan ya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya kami menyediakan untuk kafir itu neraka yang menyala-nyala ya. Lalu Nabi Muhammad dia pembuat ketetapan. Lalu tadi Nabi Muhammad juga penimpa azab, Pak ya. Dia akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa dia adalah Rasul. Ini bagaimana Anda mengatakan bahwa yang begini ini Rasul, Pak? Ini begini Tuhan, Pak. Ingat, yang beginian ini Tuhan. Bahkan kalian dengan lantang berani menyatakan bahwa dia pemberi syafaat. Ini pun kalian tidak mengerti. Yang memberikan syafaat itu hanya Tuhan semata. Ya, orang yang suci kudus karena dia adalah perantara, Pak ya. Dan yang memberi syafaat di tempat kami itu adalah Yesus karena dia datang dan berasal daripada Tuhan. Tidak ada manusia yang memberikan syafaat, Pak. Tidak bisa. Ya, karena apa? Karena manusia itu akhir dari segala hidup manusia. Mereka ketika mereka udah di kuburan, semua mereka akan diadili, Pak. Nggak ada yang memberikan syafaat, nggak ada. Mereka akan diadili, bertanggung jawab pada dosa mereka masing-masing ya. Tetapi jelas dikatakan Muhammad pemberi syafaat, Muhammad penimpa azab, Muhammad menetapkan hukum-hukum Allah, Muhammad mengatakan tidak beriman daripada kalian kalau tidak lebih mencintai aku. Bahkan malaikat-malaikat di sorga pun memuji-muji
memuji, Allah pun memuji-muji, serta seantero bala tentara langit memuji-muji, dan kalian pun mengaku puji-pujian, batu-batu pun memuji-muji, anak darah pun memuji-muji. Ini semua untuk Tuhan, Pak, bukan kepada Rasul. Jangan bolak-balikan logika kami, Pak. Ya, jangan balik-balikan logika kami. Logika yang benar yang begini ini Tuhan, Pak. Jadi Anda tidak bisa menjawab karena ini semua ada dalilnya dan ini perintah dari Allah. Oke? Nah, sekarang silakan Pak Edis. Waktu habis. Jadi baik. Kalau Edis ngomong berarti saya sebentar 6 menit ya. Iya, ya. Kamu bagi dua sama Elidaya, kecuali Elidaya nggak kamu anggap lagi manusia, kamu anggap dia kambing songek di sini. Ya. Diam saja, baik. Saya sanggup. Pokoknya saya 6 menit. Baik, sudah siap kamu? Sudah siap? Pegangan dulu tiang listrik ya, kalau siap. Udah. Jadi begini, Zulkifli penyembah Muhammad ini, dia tidak sadar dan tidak tahu kalau dia lagi nyembah Muhammad. Ini problemnya itu di sini, karena dia tidak tahu definisi menyembah gitu loh. Dia mengarang sendiri definisi menyembah itu yang jadi masalah. Gitu loh. Tadi kan makanya sudah saya bilang dari awal, sebelum kita bahas ini, ayo kita cari definisi apa itu menyembah menurut Muhammad. Gitu loh. Menyembah menurut Muhammad itu kan ada di dalam At-Taubah 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Di situ. Nah, apa kata Muhammad itu? Bagaimana sih orang yang menyembah rahib-rahib itu? Bagaimana sih orang yang menuhankan rahib-rahib itu? Kata Muhammad adalah ketika misalnya Allah bilang A, rahib-rahib bilang B, diikuti rahib-rahib itu, itulah menyembah. Tapi Zulkifli bikin definisi sendiri, dia udah nggak percaya lagi sama Muhammad. Jadi begini, orang Kristen tahu dia menyembah Yesus, dia tahu. Masalahnya Zulkifli ini nggak sadar kalau dia nyembah Muhammad. Itu masalahnya. Gitu loh. Al-Quran bilang apa? Darah apa kata Al-Quran? Jangan dimakan. Darah Muhammad di mana? Diminum. Ketika darah Muhammad diminum diapain? Apa kata Muhammad? Apa Muhammad peduli dengan ayat Quran? Kata Muhammad apa? Orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Apa hak Muhammad menentukan dia orang masuk surga apa neraka? Zulkifli? Ya, pakai otakmu Zulkifli, pakai. Gitu loh. Al-Quran bilang apa? Di dalam Al-Ahzab 70. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad? Kamu boleh berbohong kata Muhammad. Tadi 46, sekarang baru 48. Tadi 46. Ya. Sekarang begini saya mau bilang sama kamu Zulkifli. Ya. Semakin panjang ngomong ini. Kamu itu nggak sadar kalau kamu menuhankan Muhammad. Saya tanya sama kamu, yang bikin ketetapan itu Allah apa Allah bareng-bareng sama Muhammad? Saya tanya sama kamu, Allah sendiri yang bikin ketetapan atau Allah kongsi dengan Muhammad bersama-sama membuat ketetapan? Saya tanya sama kamu. Ya udahlah, waktu habis Edis. Jul, saya cuma pesen sama kamu begini. Ya, sudah. Ya, Edis, selesai. Oke, baik. Ya, sekarang jawab ya. Pak Juma jawab dulu Pak Juma. Bela. Ada nggak Kristen yang lebih hebat di sini ya? Kalau yang dua orang ini, aduh, Edis ini, kamu lawan kucing saya aja, Dis. Ilmumu nggak ada. Itu aja terus kau bahas, sudah bahkan nanti 2 hari sebelum kiamat masih itu juga kau bahas. Kapan cerdasnya kamu? Ini saya sedang ingin membuktikan bahwa Kristen itu menyembah Yesus. Tadi kalian bangga, kami menyembah Yesus, kami menyembah Yesus. Pertanyaan saya, kalian tidak sentuh. Yesus itu Theos. Theos itu artinya Tuhan. Tuhan itu God yang diperkenalkan oleh Paulus yang inkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus. Tolonglah cerdas sedikit apa? Pertanyaan saya, ini kan kalian sudah nggak ada tawar-tawaran lagi bahwa kalian itu memang menyembah anak Maria. Itu nggak bisa ditawar. Sekarang bukan lagi permasalahan menyembah atau tidak menyembah. Ini permasalahannya Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Theos, Tuhan, atau dia itu manusia. Ini yang ingin kita tahu. Kalau dia itu adalah manusia, berarti kalian menyembah manusia. Kalau Yesus itu adalah Theos, berarti kalian juga ini adalah Theos. Ayo teman-teman di typing, jawab. Mereka ini adalah Theos.
Berarti kalian ini semua adalah Tuhan-Tuhan. Ajaran apa namanya itu? Ajaran sedeng. Ini kitab kamu yang mengatakan itu, Bung. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Jelas sekali makhluk-makhluk alamiah, makhluk-makhluk panah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Jadi posisi Yesus yang sebenarnya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah makhluk. Kalian penyembah makhluk. Gitu. Kalau kalian menuduhkan kepada kami baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kami tuhankan, umat Islam yang paling bodoh di atas muka bumi ini sekalipun, itu tidak ada yang mengakui menyembah manusia, menyembah Nabi Muhammad. Enggak ada. Kami wudhu sampai kami sholat, yang kami ibadahi adalah Allah. Yang kami lakukan adalah prosesi yang dikatakan syariat. Itu muamalat, itu ajaran. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat cara aku menyembah kepada Allah. Jadi kita mencontoh kepada beliau, bukan kita menyembah beliau. Ibu menyuruh kita mandi, kita taat kepada perintah ibu, bukan kita menyembah ibu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekarang masalahnya adalah umat Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah oknum yang harus diikuti. Perintahnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, bukan sembahlah aku. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran sembahlah aku, nggak ada. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau aku sholat, antum sholat, kamu sholat. Kalau aku puasa, kamu puasa. Kalau aku zakat, kamu zakat. Kalau aku menyembah kepada Allah yang di langit, kamu menyembah kepada Allah yang di langit. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kalian menyembah kepada anak Maria. Kapan warasnya? Hei anak bangsa, kau makan di negara ini, ayolah pakai gunakan ilmu akal sehatmu itu. Jangan kau hujat Allah, jangan kau bahas-bahas Al-Quran tanpa ilmu. Saatnya kalian sadar, kamu itu penyembah anak Maria, penyembah manusia. Dalil kitabmu yang menyajikan itu, bukan asumsi Bang Suma. Pahami itu. Jadi sekarang Edis, kau berhenti bahas-bahas apa yang kau tahu tentang terjemahan yang kau pelintir itu. Kau nggak ada ilmu. Saya katakan kepada kalian, kalian itu penyembah manusia. Kalau kalian tidak mau mengakui Yesus itu adalah manusia, berarti kalian harus mengakui bahwa kalian juga itu adalah Theos. Kalian juga adalah Tuhan. Paham? Karena di dalam kitab kalian, Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Dan keadaan yang sesungguhnya itu sama seperti kita. Berarti kita adalah, kalau Yesus adalah Theos, bahwa kita adalah Theos. Kalau Yesus adalah manusia, berarti Yesus adalah manusia. Terciduk di dalam 1 Korintus 13 nomor 8. Yesus itu, Ibrani 13 nomor 8. Dulu, sekarang, maupun selama-lamanya, Yesus tetap sama, bahwa dia adalah manusia. Satu, takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan. Allahu Akbar. Ya, sudah ya. Kauti nanti minta sedikit ya, Kauti ya, kalau boleh ya. Ya, kalau boleh sedikit aja. Masih ada waktu 2 menit. 1 menit lagi, 1 menit. Al-Hidayah silakan, akhi. Silakan. Antum masuk, kasih bumbu sedikit biar mereka sehat. Lanjut. Baik. Diam, berisik, lihat. Apa Hidayah? Boleh ya. 1 menit. Kok 1 menit? Lah iya, sempat udah bernapas saya itu. Semua 6 menit sama si Juma. Tunggu lagi. Selesai. Oke. Baik. Kauti, sedikit aja ya. 2 menit lah mungkin. Enggak, 1 menit aja. Udah langsung. Kamu itu nggak dianggap sama Zulkifli, mending kamu keluar. Kamu itu nggak dianggap manusia sama Zulkifli, dianggap jangan kalau udah takut, jangan gitu Des, jangan memframing kalau udah takut. Buktinya kamu nggak dikasih waktu. Belum ngomong. Udah, cepetan.
Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih ya, yang teman-teman Kristen. Seharusnya bila kamu disampaikan data, kita saling berpikir. Karena kita dikasih bekalkan otak. Minimal 15% digunakan. Oke? Jadi gini. Maaf. Kalau mau framing Bukan. Ya udah langsung aja, apa yang mau diomongin? Kami jangan diganggu loh, jangan goyang. Udah sebentar. Kok cuman itu sudah? Iya, Gimana sih ini? Udah dimakan Belum. semua sama Pak Juma. Makanya janjian dulu bagi Loh, dua. curang. Nanti habis ini. Ya. Oke. Baik, saya hargai Anda. Silakan. Jadi gini ya, makanya Pak Juma nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya. Apakah kamu ini logikanya masih jalan? Ketika ada Rasul yang membuat ketetapan bersama dengan Allah di arsinya di sana. Ketika ada Rasul, kalian tidak beriman kepadanya. Kalau kalian lebih cinta yang lain daripada dia. Ketika ada Rasul, dia juga penimpa azab, ya. Ketika ada Rasul, di mana malaikat seantero jagat memuji-muji Rasul, ya, yang katanya berdosa yang sekarang masih di kuburan. Bahkan Tuhan pun memuji-muji. Bahkan dikatakan kamu harus kasih tahu saya di mana Rasul yang kalian berdoa kepadanya, ya. Turmisi 3477 diriwayatkan dari Fa'adah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah. Maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi SAW. Kemudian biarkan dia meminta apapun yang diinginkan. Seorang Rasul yang menjawab doa-doa manusia seantero jagat. Tunjukkan kepada saya kalau ada Rasul beneran yang kayak begini. Kamu jangan nyerang-nyerang Kristen atas dasar kebodohanmu. Kamu bodoh semua itu soal Alkitab. Nggak tahu apa-apa. Ya, kamu jawab dulu. Al-Tirmidzi 485, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku. Kalian itu harusnya sholat kepada Allah, tetapi barang siapa sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali. Ya, kalau kamu sholat kepada dia, Allah akan memberikan balasan. Bagaimana ini ada Rasul yang seperti ini? Kalianlah yang mentuhankan manusia. Karena saya melihat tidak ada bedanya antara Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bisa kalian pisahkan. Ya, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Ya kan? Yang bagaimana yang seperti ini? Bahkan sebetulnya Allah sendiri mengatakan, ya kan, bahwa ya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tetapi Nabi Muhammad tadi kan bilang di dalam Al-Ahzab 36, dia membuat ketetapan loh. Bahkan Allah tadi saya bilang, bahkan Nabi Muhammad dia pemberi syafaat loh. Lu gila juga ya, orang sudah mati kok bisa memberi syafaat. Orang mati itu ya, jadwalnya dia adalah tinggal menunggu hari penghakiman. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan saya, anak manusia itu ya. Nah, yang kamu maksudkan dengan anak manusia nih ya, kebodohanmu itu saya buka lebar, saya telanjangin kamu sampai berguling-guling, sampai yang kelihatan cuma ilernya kamu doang gitu kan. Matius 16 ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia itu Mesias. Jadi anak manusia itu anak Allah, bro. Ini ayatnya ada. Kamu yang tolol-tolol itu jangan sok-sok pintar ayat orang, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Gile loh. Ya, Bapa yang di sorga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Mesias. Bapa yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah anak Allah, ya. Dan anak Allah tadi kita kitab ini ya, Matius 13 ayat 41, anak
manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya, ya. Jadi pakai otakmu sedikit, bro. Pakai otakmu sedikit. Jangan asal ketawa-ketawa. Tawa dalam kebodohanmu, ya. Kamu harus menjawabnya. Rasul yang meminta ajab. Rasul yang memberikan maaf. Rasul yang membuat kesalahan. Rasul yang kami berdosa kepada ibadah 10 kali. Rasul yang dipuji-puji seantero jagat raya ini. Dan gimana kalau kamu lebih mengasihi ibu dan bapakmu, kamu tidak berkenan. Waktu habis. Waktu habis. Lain teori daripada praktek. Itulah kamu. Prakteknya lain, teorinya lain. Ya. Coba. Silakan. Bu Uti, saya mau dengar Edis ngomong apa, Edis. Coba Edis, angkat suara Edis, semangat. Lanjut. Baik, jadi sebenarnya begini ya, kata menyembah itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun dalam Bible. Semua itu adalah terjemahan. M-E-N-Y-M-B-E-bah itu nggak ada. Nah, yang dimaksud di sini di dalam bahasa aslinya itu adalah ibadah. Kata dasar ibadah itu apa sih? Abdu. Apa abdu itu? Hamba. Nah, masalahnya Zulkifli ini tidak tahu kalau dia ini hambanya Muhammad. Gitu loh. Dalam keadaan seperti apa sih orang menjadi hamba terhadap sesuatu? Tadi orang bilang, kalau berarti kamu taat sama mamamu, berarti kau nyembah mamamu. Jul, coba pakai otakmu Jul. Kalau mamamu nyuruh kau ceraikan istrimu, suruh kau nikah sama orang lain, apa kau mau? Mau kau taat sama mamamu? Pasti tidak. Tapi kalau Muhammad sudah menetapkan ketetapan, tidak ada kamu bisa membantahnya Jul. Beda. Kau baca itu Al-Ahzab 36. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, maka tidak ada pilihan bagi orang mukmin itu selain untuk mentaatinya. Beda Jul. Ya, kalau mamamu nyuruh kau cerahkan istri, kau nggak turuti nggak masalah. Tapi kalau Muhammad yang nyuruh kamu nggak bisa bantah. Gitu loh. Yang makanya saya tanya habis. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti kamu memperlakukan Allah? Terus Waktu kamu habis. bilang masalah, terus belum. Terus kamu bilang tadi masalah 10 menit dong. Wah, ini diganggu terus 3 menit, ini. 3 menit, 6 menit, saya 3 menit, 3 menit. Tadi Wah, dia Bu baru Uti 3 tadi menit sudah loh. 6 menit. Bu Uti sendiri tadi 6 menit. Wah. Makanya jangan curang, makanya jangan culas. Jangan kau potong-potong, tampilkan Jul. timer. Nanti Karena kamu waktumu potong-potong habis. gimana? Karena waktumu habis. Nanti kamu Makanya saya dipotong. Nanti kamu saya potong-potong curang. gimana? Nanti kamu Cerdik saya seperti potong-potong ular. gimana? Nggak ada kayak gitu Pak, nggak ada. Jangan gitu. Bu Jangan Uti gitu. tadi sudah 6 menit Bu Uti. Saya kasih bonus ke Edis Kamu gitu diem loh. aja, biar saya Saya selesaikan. ingin dengarkan dia ngomong apa. Ternyata cuman gitu. Lihat nih, dipotong lagi nih. Kayak gini. Ya, nanti kamu saya potong juga kalau kayak gini caranya. Lihat. Dengarkan tadi dia kalian. Kau tahu tidak di bawah itu lebih 1000 orang yang lihat waktu loh. Gimana Kalian Budi, memperlihatkan diganggu terus. agama kalian gitu loh. Gimana nih Budi? Jangan ngarang-ngarang kalian. Waktu. Pak, ya. Oh, 3 menit, 3 menit. Buti, Dusta, dusta. Buti, kalau misalnya ribut gitu diturunkan dulu aja Bu, nanti dinaikkan lagi. Jangan. Mulai goyang. Belum ngomong Edis. Loh, tadi dia ngomong nggak ada yang ganggu dia loh, nggak ada satupun yang ganggu dia. Kami malah dikurangi waktunya. Dengarkan saya. 1000 orang nonton dan mereka lihat waktu loh. Kami dicurangi waktu. Paham kalian? Umat kasih. Waktu mana? Kasih curang. Kata siapa Pak? Luar biasa kamu. Oke deh. Masalahnya kamu ganggu terus. Maka Ya udah silakan gunakan sepuasmu, silakan. Ini komal kalian, silakan. Baik, saya Curanglah sepuasnya curang, silakan. Saya lanjutkan. Fitnahnya Pak Juma. Nih saya catat nih ya, jangan salah nih. Giliran ini tadi 13.05 nih ya. Nih saya unjukin ya. Aduh, fitnah nih Pak Juma nih. Satu orang tuh 3 menit nih, 13.05 nih. Ya, semuanya lupa edit 14 ini saya tulis ini. Berakhir di mana? Di mana tuh? Masalahnya Itu diganggu dicatat terus Bu, semalam, sama apa dia. dicatat barusan Diganggu berarti. terus. Sudah saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu.
menit. Saya kasih waktu 2 menit. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi Zulkifli bilang, ya, Muhammad bilang sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Jul, waktu kamu sholat itu, apa kamu nggak ngomong sama Muhammad waktu kamu bilang Assalamualaikum ya Nabi? Kamu ngomong sama siapa waktu kamu ngomong Assalamualaikum ya Nabi? Hah? Iya. Ngomong sama siapa kalau nggak ngomong sama Muhammad, Jul? Dan dia sudah meninggal. Iya. Gitu loh. Waktu sekarang gini Jul, waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong Assalamualaikum ya Nabi? Coba kau pikir pakai otakmu waktu Muhammad sholat, apakah dia ngucapin Assalamualaikum ya Nabi? Dia ngomong gitu sama Nabi siapa yang mana lagi? Jul, saya cuma mau bilang gini Jul, selama kamu tidak tahu apa definisi menyembah menurut Al-Quran, selama itu juga kamu nggak sadar kalau kamu tuh nyembah Muhammad, Jul. Makanya tadi sudah saya bilang sama kamu, kata menyembah itu bahasa Indonesia, nggak ada itu di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Di situ katanya adalah ibadah, kata dasarnya abdu, artinya hamba. Nah sekarang bener nggak kamu hamba Muhammad? Gitu loh. Menjadi hamba sesuatu itu artinya kamu melakukan perintahnya. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini, dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan.
dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan berbuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan
Juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.